Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku tuh mau sharing video yang gak terlalu berat. Video daily kayaknya sudah mulai membosankan buat aku. Jadi aku pengen cerita aja, pengen sharing sama teman-teman. Terutama kita pengen sharing hal-hal yang mungkin deket lah dengan kehidupan sehari-hari kita gitu, yang saat ini lagi jadi bahan perbincangan di kalangan elit gitu teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya kalau beberapa akhir-akhir ini, minggu-minggu terakhir ini lagi marak judi online karena ada oknum polisi yang membakar suaminya sendiri yang juga polisi, dan itu karena judi online gitu. Dan setelah itu kan beritanya jadi viral, jadi rangkaian menjadi keresahan lah di masyarakat gitu. Kenapa kok oknum polisi bisa sampai terlibat judi online gitu, sampai jadi pelaku judi online gitu. Karena kan walau bagaimanapun polisi itu tokoh masyarakat yang seharusnya jadi panutan gitu. Nggak selayaknya lah, nggak sepatutnya mereka itu ikut judi online gitu, karena kan judi online ini kan salah satu penyimpangan sosial gitu kan. Dan polisi itu kan instansi yang seharusnya mengontrol atau seharusnya mengontrol lah penyimpangan sosial yang ada di masyarakat itu ya kan. Nah jadi setelah beritanya rame viral di mana-mana, kemudian ada lagi berita viral yang bikin kita tuh kayak hah gitu ya. Maksudnya bikin masyarakat itu jadi makin bertanya-tanya, karena ada wacana kalau para korban judi online itu bakal dapat terima bansos gitu dari pemerintah ya kan. Nah awalnya sih aku udah ikutin di beritanya, ngikutin gitu. Terus aku juga sempat komen juga kan. Aku pikir mindset aku pertama kali, maksudnya aku nangkapnya tuh korban judi online itu adalah mereka yang melakukan judi online, sementara yang pelakunya adalah mereka yang punya situs judinya gitu, mereka yang punya platformnya gitu kan. Jadi kan antara pelakunya ini adalah yang punya platform, kemudian korbannya adalah masyarakat yang mereka pakai judi online gitu. Ternyata setelah aku cari referensi berita-berita yang selanjutnya gitu kan teman-teman, yang aku tangkap dari Ibu Risma juga, kayaknya sih yang dia maksud itu tuh asal masyarakat itu miskin walaupun dia korban judi online, mereka akan tetap dapat bantuan gitu kan. Nah kalau itu sih kayaknya udah hampir semua ya, masyarakat miskin itu udah dapat bansos gitu kan. Sudah di sini juga gitu, sudah berjalan bansos gitu setiap. Aku nggak begitu paham ya regulasinya seperti apa, tapi masyarakat di sini mereka tuh dapat bansos. Aku tahu karena aku ketua RT gitu, jadi penyaluran bansosnya itu sudah ada lah, dan itu sudah intens gitu dari pemerintah gitu kan. Nah yang aku tangkap yang awal dari Ibu Risma itu bilang asal dia masyarakat miskin mereka itu bakal dapat bansos gitu kan, walaupun itu adalah pelaku judi online. Terus kita ini kan masyarakat nih nangkapnya awalnya yang aku pikir ya sama dengan teman-teman yang lain gitu, dengan masyarakat yang lain, bahwa ya kalau misalnya pemain judi terus dikasih bansos, makin banyak dong yang pengen main judi supaya dapat bansos gitu kan. Oke, sorry teman-teman terjeda karena biasa ada callingan. Biasa ya orang sibuk tiba-tiba di calling. Nah ternyata tadinya kan sebagai masyarakat awam nih aku nangkapnya juga kayak gitu. Nanti bakal banyak masyarakat yang pengen judi online juga supaya bisa dapat bantuan gitu, karena mereka adalah korban judi online. Nah ternyata setelah aku juga dengar berita dari Menko PMK Pak Muhadjir Effendi ini dulu kayaknya ini ya Menteri Pendidikan kayaknya ya, sekarang dia ada di PMK kalau nggak salah correct me if I'm wrong. Oke. Jadi ini ada penjelasan dari Pak Muhadjir Effendi di Kompas TV ya. Beliau itu jelasin kalau ternyata
yang dapat bantuan itu korban judi online itu bukan pelaku judi online, maksudnya bukan yang pemain judinya, tapi keluarga-keluarganya, kayak misalnya anak, istri, kemudian keluarga yang terdampak lah gara-gara judi online, kemudian jatuh miskin kayak gitu kan. Nah, aku masih nggak begitu paham nih, maksudnya tuh kenapa mereka kan jatuh miskinnya karena judi online, karena judi online kan. Nah, sementara judi online ini kan penyimpangan sosial. Nah, kenapa tidak membuat program untuk meminimalisir penyimpangan sosial, bukan membuat program yang akhirnya tidak apa ya, nggak meminimalisir judi online gitu, malah makin marak nanti. Yaudah, kita dengerin aja dulu ya. Rekaman adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Ya berarti memang keluarganya ya teman-teman ya, bukan pelakunya. Nah, tapi aku masih nggak tahu nih hukuman untuk pelaku judi online ini ada nggak gitu, karena kan yang setahu aku ini penyimpangan sosial ya, yang harus ada tindak lanjutnya gitu. Apakah para pemain judi online ini mereka itu dibiarkan gitu aja, nanti mereka bisa jadi kan kalau misalnya ini opini aku aja ya, maksudnya opini aku aja. Jadi kalau misalnya pemain judi nih kemudian dia bangkrut nih, jatuh miskin gitu, kemudian dikasih bansos, apakah bansosnya itu nggak akan dipakai lagi untuk main judi lagi gitu kan? Kan jadi kayak dikasih modal gitu buat, kita nggak menutup kemungkinan kalau uang itu bakal dipakai judi lagi, karena judi itu kan apa ya, candu ya, dia tuh kayak narkotika gitu, jadi bikin candu, nanti sekali main pengen main lagi gitu. Setahu aku sih kayak gitu, kalau pemain judi dia selalu ada rasa keinginan untuk main lagi gitu. Nah, kita lihat lagi pernyataan selanjutnya. Saya ini agak panjang ya penjelasan saya, dan tolong kalau dikutip jangan dipotong-potong. Jadi saya sudah mencermati reaksi dari masyarakat tentang usulan saya, nanti mereka yang jadi korban judi online itu bisa mendapatkan bantuan sosial dengan kriteria tertentu ya. Saya tangkap dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku dalam hari ini adalah pemain, dan yang menjadikan korban itu para bandar. Ya. Kemudian ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa mendapatkan bantuan sosial, itu mereka menganggap ya para penjudi itu yang nanti dapat bantuan. Jadi itu adalah terjadi misleading, itu tidak begitu. Jadi menurut KUHP pasal 303 maupun Undang-Undang ITE 11 tahun 2008 pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana. Karena itu para pelaku, baik itu pemain maupun bandar, itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Dan itulah tugas cyber Satgas penumpasan judi online itu menjadi tugas utama mereka. Nah, benar teman-teman. Jadi kita lihat ternyata ada tim cyber, ada Satgas khusus cyber. Biasanya tuh kalau di negara tuh ada namanya polisi cyber. Nah, kalau polisi cyber itu bekerja, biasanya itu mereka kan punya IT yang mumpuni ya, bukan IT yang ecek-ecek gitu kan, namanya juga kapasitasnya negara gitu yang ditanganin. Jadi emang seharusnya Satgasnya atau tim cyber crime-nya itu bisa ngeblok aplikasi-aplikasi dan platform-platform maupun website yang mereka itu ada judi online gitu. Kalau misalnya masih bisa diakses sama masyarakat Indonesia, berarti memang tim cybernya itu masih kurang untuk protek judinya, untuk protek platform-platform judinya ini, karena itu memang tugasnya mereka teman-teman, dan itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir
meminimalisir penyimpangan sosial, tindak kriminalnya gitu. Karena tadi sudah disebutkan ya sama Bapak ini, sama Pak Muhadjir Effendi, bahwa judi online itu masuk ke dalam tindak pidana. Nah, kalau masuk ke dalam tindak pidana kan pasti ada hukumannya tuh. Nah, kalau misalnya dibiarkan ada judi online di Indonesia, otomatis kan ada bandar judinya, kemudian ada platform-platformnya gitu kan. Kalau online kan pasti dia punya platform ya. Dan kalau dia online itu mudah banget ditelusuri, apalagi sama teman-teman IT. Karena kalau aku lihat, aku kan banyak baca literatur lah ya, gitu. Jadi kalau untuk IT itu kayaknya nggak susah lah kalau untuk menemukan IP untuk pemain-pemain bandar-bandar judi online ini, gitu kan. Kalau emang mau diselesaikan, negara punya punya hukum yang tegas dan bisa menyelesaikan itu, insya Allah bisa sih. Dan saya mendapatkan penjelasan dari Menkominfo, walaupun saya belum terima SK-nya, itu kan nanti saya menjadi wakil pengarah, ketua pengarahnya ada Pak Menko Polhukam kan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku. Dan siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Kenapa? Ya pokoknya memang orang miskin itu jadi tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi orang miskin itu tidak hanya yang korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan. Nah, iya benar-benar. Teman-teman ingat ya, semua orang miskin dan anak-anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi nanti kita lihat ya, para negara ini apakah benar-benar bertanggung jawab. Karena kalau memang benar-benar jadi tanggung jawab negara, biasanya kan dia di bawahnya dinas sosial ya teman-teman. Dinas sosial itu pasti nggak akan ada orang-orang terlantar yang mereka itu hidupnya di bawah jembatan, kemudian yang malam-malam anak-anak ngamen di lampu merah, itu menyedihkan banget. Karena aku sendiri pernah lihat ya di kota sebelah gitu, karena aku di kampung jadi nggak ada kalau anak-anak ngamen gitu. Jadi di kota sebelah itu mungkin aku pernah ada kegiatan gitu kan sampai jam 12 malam, dan aku keluar tuh di jam 12 malam itu masih ada anak-anak yang ngamen di jalanan jam 12 malam gitu kan. Apakah mereka itu besoknya sekolah atau tidak gitu. Bahkan ada yang ngamen di jalan, mereka nari-nari segala macam di lampu merah. Dan itu seharusnya ada tanggung jawab negara. Negara harus bisa memfasilitasi mereka untuk mereka sebaiknya sekolah dan lain-lain. Nah, kita lihat peran negara di situ. Jadi kalau emang negara memang berperan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu jadi tanggung jawab mereka, seharusnya tidak ada pengemis di jalanan, tidak ada anak-anak terlantar yang di jalanan yang mereka putus sekolah, itu harusnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada fakir miskin, ada pengemis di jalanan, kita bisa bawa mereka ke dinas sosial aja supaya mereka itu nggak minta-minta lagi, supaya mereka langsung dibantu sama dinas sosial untuk kehidupan mereka. Makanya biasanya mereka ditertibkan kan, karena memang itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kita tuh nggak ngerasa terganggu gitu ketika kita itu ada di tempat umum yang seharusnya kita itu menikmati suasana di situ, tiba-tiba ada pengemis gitu kan, ada pengamen anak-anak kecil gitu. Kalau ngamen mungkin masih ini ya, masih gak tahu ya kalau ngamen gitu masuk ke fakir miskin nggak sih, nggak ngerti. Pokoknya kalau bisa ya mereka ada di tempat yang tepat lah, itu baru benar. Nanti kita lihat ya di pemerintah, kalau memang undang-undang ini jalan, otomatis nggak ada anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di luar. Dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar kriterianya cocok nggak dengan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat
judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu ya. Ini mohon dipahami betul ya. Sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain penjudi, tapi keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis ya. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Oke, berarti undang-undang ini undang-undang atau aturan sih aku nggak tahu. Berarti keputusan pemerintah ini diberlakukan untuk mereka yang kaya, kemudian main judi, kemudian jatuh miskin, teman-teman. Jadi kalau mereka jatuh miskin, otomatis mereka dapat bantuan, dapat bansos. Nah, aku nggak tahu kalau untuk pelakunya itu tindakannya seperti apa supaya mereka tidak judi online lagi, tapi mengkhawatirkan ya kalau misalnya dikasih bantuan kemudian si pemain judinya ini nggak dapat hukuman gitu. Jadi otomatis aku khawatirnya nanti bakal jadi kriminal lah di keluarga gitu kan, uang dari bansos bisa digunakan untuk modal judi online lagi. Bisa gitu nggak sih? Jadi emang benar-benar harus dikasih ini sih, apa sih namanya ya kalau misalnya sosialisasi, bukan ya, kayak karantina gitu ya. Jadi para pemain-pemain judi online itu harus dikarantina, mereka harus dapat banyak siraman rohani lah, dapat banyak pembekalan spiritualnya mereka, supaya mereka itu yang sudah pernah judi online ini nggak kumat lagi gitu, nggak judi online lagi, mereka bisa lebih hidup normal gitu, nggak menyimpang lah, normal seperti manusia yang lain gitu, seperti masyarakat yang lain. Jadi kalau misalnya dikasih bantuan keluarganya, nanti dia balik lagi nggak menggunakan uang itu untuk judi online gitu, untuk hal yang lebih bermanfaat, untuk usaha misalnya, atau misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu, atau misalnya untuk yang lain lah. Karena kan semiskin-miskinnya kita itu pasti survive ya, manusia itu pasti survive untuk cari makan gitu. Jadi ketika bansos itu datang, nilainya kan nggak yang dipecah setiap hari gitu dikirim untuk makan hari-hari kan, tapi kan dalam jumlah yang mungkin 600.000, 1.200.000 misalnya gitu kan, langsung segitu. Jadi kemungkinan ya kadang walaupun punya utang, mereka yang sudah main judi, mereka punya mindset ya aku pakai buat modal judi dulu gitu, nanti kalau menang kan aku dapat lebih banyak gitu ya, kalau mindsetnya orang judi ya kan. Jadi dapat uang bantuan pun kemungkinan bisa digunakan lagi buat judi gitu, teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Ya aku harap sih kebijakan pemerintah ini baik sebenarnya buat masyarakat ya, baik buat masyarakat, tapi semoga diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama untuk menekan pelaku judi online-nya. Jadi kalau misalnya bansos ini memang mau diaplikasikan, diterapkan ke masyarakat, setidaknya yang pelaku judi online-nya juga bisa ditindaklanjuti dulu gitu. Jadi supaya nggak berkembang makin bikin masyarakat itu resah gitu, teman-teman. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Sepertinya ini aja sih cukup ya klarifikasi. Tadinya aku pengen kasih komentar netizen gitu yang tadi aku lihat di Instagram tuh kayaknya komentarnya banyak banget gitu kan, mereka nggak setuju gitu, dan aku juga sempat komentar kayak gitu, ternyata 23 jam yang lalu, jadi mungkin baru 1 hari ada konfirmasi dari Pak Menteri, dan ini menurut aku sudah cukup ya teman-teman menjawab keresahan yang ada di masyarakat. Semoga judi online yang selama ini marak bisa hilang ya, bisa ditekan gitu, dan teman-teman dari cybercrime, teman-teman Satgas juga bisa mengatasinya dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bye-bye.